자신의 어머니에게 저주를 이미 이놈에게 Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off. Along with the God, I'ma stay last. sebuah film fiksi Korea Selatan yang membahas tentang alam setelah kematian. Tapi Basi perlu mengingatkan terlebih dahulu bahwa film ini adalah film fantasi, tidak terkait kepada agama ataupun kepercayaan tertentu. Jadi, jangan terlalu serius ya. Film ini terdiri dari dua part yang saling berhubungan. Untuk mempersingkat waktu, Basi akan menggabungkan kedua sequel ini menjadi satu kesatuan cerita. Oke, mari kita masuk ke pembahasannya. Film dimulai dengan memperlihatkan kebakaran hebat di sebuah gedung bertingkat. Seorang petugas kebakaran bernama Kim Ja-hong berusaha menyelamatkan seorang bocah. Namun tali pengikat tubuhnya putus. Beruntung anak itu berhasil diselamatkan. Di sini Kim Ja-hong dikejutkan oleh dua orang yang muncul dan mengatakan bahwa dia sudah tewas. Mereka juga mengatakan bahwa Kim Ja-hong mendapat peringkat roh mulia, sehingga kemungkinan besar akan segera bisa melakukan reinkarnasinya. Kedua orang ini adalah dewa pendamping arwah, Haewon-mak dan Lee Dok-chun. Mereka bertugas menjemput roh orang yang meninggal dan membawanya ke alam baka untuk melalui pengadilan akhirat. Di sanalah akan ditentukan apakah roh-roh itu bisa bereinkarnasi ataukah harus tinggal di neraka untuk menebus dosa-dosa mereka. Kim Ja-hong lalu memohon kepada mereka berdua agar menunda kematiannya karena dia ingin menemui ibunya untuk terakhir kali. Namun, sayangnya kedua dewa pendamping nggak bisa melakukannya karena hal itu di luar wewenang mereka. Tugas mereka hanyalah mendampingi roh yang akan disidangkan di alam baka. Sesampainya di alam baka, Ja-hong bertemu dengan Gang Lim yang merupakan pemimpin dari Haewon-mak dan Lee Dok-chun. Lee Dok-chun menerangkan bahwa Kim Ja-hong harus melalui 7 pengadilan untuk bisa melakukan reinkarnasinya. Ketujuh pengadilan itu terletak di neraka pengkhianatan, neraka kekerasan, neraka kemalasan, neraka pembunuhan, neraka ketidakadilan, neraka pengkhianatan, dan neraka kekeluargaan. Sidang pertama Kim Ja-hong adalah pengadilan neraka pembunuhan. Di sana dia didakwa melakukan pembunuhan tidak langsung karena pernah membiarkan rekannya tewas dalam sebuah penyelamatan kebakaran. Gang Lim bertindak sebagai pembela dan memperlihatkan bahwa Kim Ja-hong gak bersalah dalam masalah ini. Dia terpaksa meninggalkan temannya karena harus mendahulukan menyelamatkan para korban. Kim Ja-hong sendiri waktu itu sudah berencana kembali untuk menyelamatkan sang teman. Namun sayangnya gedung itu keburu runtuh dan teman Ja-hong tersebut pun tewas. Kim Ja-hong gak pernah berencana untuk mengabaikan nyawa orang lain. Pembelaan Gang Lim diterima oleh Raja Pembunuhan dan akhirnya menyatakan Kim Ja-hong tidak bersalah. Mereka lalu menyeberangi Sungai Kemalasan. Di sini Kim Ja-hong mengetahui bahwa ketiga dewa pendamping itu adalah roh yang berumur 1000 tahun. Mereka ditugaskan membantu 49 roh untuk bereinkarnasi, dan Kim Ja-hong adalah roh ke-48 yang diharapkan bisa reinkarnasi melalui bantuan mereka. Gang Lim menyampaikan pada Kim Ja-hong bahwa neraka kemalasan baginya hanyalah sekedar lewat saja, karena dia terbukti nggak pernah malas dalam hidupnya. Namun Gang Lim mengingatkan agar jangan menjawab pertanyaan Dewi Kemalasan. Persidangan kedua ini berjalan lancar. Nggak ada tuntutan untuk Kim Ja-hong di neraka kemalasan. Lee Dok-chun hanya membacakan semua kegiatan Kim Ja-hong selama hidup yang memang dipenuhi oleh kerja keras dan kebaikan untuk menolong orang lain. Ketika Dewi Kemalasan menanyakan motivasi Ja-hong menjadi seorang pekerja keras, Kim Ja-hong menjawab karena dia menginginkan uang. Dewi Kemalasan menganggap Kim Ja-hong salah dalam menempatkan motivasinya. Dia memvonis Kim Ja-hong mempertuhankan uang dan menyatakan Kim Ja-hong bersalah.
Mendengar itu, Gang Lim dan Haiwon Mek segera menahan dan melakukan pembelaan. Akhirnya terungkap bahwa Kim Ja-hong memang bekerja keras demi uang. Namun itu dilakukannya untuk membiayai pengobatan ibunya dan biaya sekolah adik laki-lakinya yang sedang kuliah di jurusan hukum. Dia mencari uang bukanlah untuk kesenangan pribadi, namun demi orang-orang yang disayanginya. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Dewi Kemalasan akhirnya mencabut tuntutan dan menyatakan Kim Ja-hong tidak bersalah. Setelah itu mereka melintasi hutan pisau yang merupakan jalan menuju pengadilan neraka kebohongan. Di sini, Gang Lim mendorong Kim Ja-hong ke sebuah pohon yang langsung menggerakkan sulur-sulurnya untuk mengikat Ja-hong. Di ujung sulur-sulur itu juga terdapat pisau-pisau yang tajam dan siap bergerak mengiris tubuh Ja-hong. Itulah kenapa tempat itu disebut sebagai hutan pisau. Kim Ja-hong amat ketakutan dan memohon agar dia dilepaskan. Gang Lim lalu mengatakan bahwa itu merupakan hukuman untuk Kim Ja-hong yang mengabaikan pesannya agar nggak bicara dengan Dewi Kemalasan. Haiwon Mek kemudian membebaskan Kim Ja-hong sambil mengatakan bahwa jika mereka berhasil melalui semua persidangan ini, maka Kim Ja-hong akan diberi kesempatan masuk ke dalam mimpi ibunya sebelum dia bereinkarnasi. Mendengar hal itu, Kim Ja-hong menjadi sangat semangat sekali. Dengan statusnya sebagai arwah mulia, maka Kim Ja-hong diperbolehkan menggunakan sebuah perahu berkecepatan super untuk melintasi hutan pisau. Namun terjadi hal yang nggak diduga. Mereka dikejar oleh hantu-hantu neraka. Gang Lim dan Haiwon Mek berusaha melindungi perahu. Mereka berhasil lolos untuk sementara. Haiwon Mek mengatakan bahwa hantu neraka muncul adalah karena adanya keluarga si arwah yang mati dengan penasaran. Karena Kim Ja-hong hanya memiliki 2 kerabat, maka bisa dipastikan bahwa itu adalah salah satu di antara ibu atau adiknya. Hantu-hantu neraka selalu mengincar mata dari arwah yang diikutinya. Oleh karena itu, Gang Lim menyuruh Lee Dok-chun untuk menutup mata Kim Ja-hong. Kemudian Gang Lim meminta Dok-chun menjaga situasi di sana, sementara dia akan pergi ke dunia manusia untuk melihat apa yang terjadi. Gang Lim lalu mendatangi kantor pemadam dan mencari tahu kejadian di sana dengan kemampuannya melihat ke masa lalu. Dia melihat bahwa ibu Ja-hong yang bisu bersama adiknya, Kim Soo-hong, sudah mengambil barang-barang pribadi Kim Ja-hong yang tertinggal di kantor itu. Gang Lim lalu menemui ibu Ja-hong di rumahnya dan mengatakan bahwa dia adalah teman Kim Ja-hong yang bertujuan untuk menyembahyanginya. Di rumah itu, Gang Lim menemukan bahwa ada roh gentayangan yang bersembunyi di sana. Gang Lim berusaha menangkapnya. Namun si hantu cukup lincah sehingga dia berhasil meloloskan diri. Sementara di alam baka, Kim Ja-hong membuka penutup matanya. Haiwon Mek berusaha melarang namun terlambat. Begitu penutup mata Ja-hong dibuka, iblis-iblis neraka pun segera mendekati mereka. Haiwon Mek yang menyadari situasi teramat genting menjadi sangat gugup. Namun tiba-tiba, gejala alam segera berubah. Para hantu neraka itu tak berani menyerang. Nggak lama kemudian, muncul lelaki berambut panjang yang diikuti oleh 2 orang pengawalnya. Dia adalah raja tertinggi kerajaan alam baka, yaitu Raja Yomra. Raja Yomra menurunkan titah agar Gang Lim segera memusnahkan arwah gentayangan yang membuat kericuhan tersebut. Kemudian dia meninggalkan mereka. Mereka lalu meneruskan perjalanan dan sampai di pengadilan neraka kebohongan. Di sana Kim Ja-hong dituntut atas kebohongan yang dilakukan semasa hidupnya. Dia berpura-pura menjadi temannya yang sudah meninggal dan menulis surat pada anak-anak mereka. Dia membohongi anak-anak itu sehingga mereka beranggapan bahwa ayah mereka masih hidup dan hanya pergi bertugas untuk waktu yang lama. Nggak tanggung-tanggung. Jumlah surat itu ada 98 surat. Melihat itu, Haiwon Mek pun menjadi frustasi dan tak tahu harus bagaimana membela Ja-hong di depan Dewi Kebohongan.
Ketika Dewi Kebohongan mempertanyakan alasannya, Kim Jahong hanya diam membisu. Hal itu membuat sang Dewi marah dan berniat memotong lidah Kim Jahong sebagai hukuman. Haewon Mek segera memanggil Gang Lim untuk meminta bantuan atas masalah ini. Gang Lim segera melakukan telepati dengan Lee Dok Chun dan melakukan pembelaannya. 거짓말쟁이가 맞습니다. Dia menyampaikan bahwa Kim Jahong memang berbohong. Dia menambahkan bahwa di samping 98 surat itu, Kim Jahong sudah membohongi ibunya selama 15 tahun dengan berpura-pura memiliki kehidupan yang bahagia. Kebohongan itu membuat si ibu memiliki harapan dan semangat sehingga dia berhasil melawan penyakitnya dan mendapat kesembuhan. Dia juga menyampaikan fakta bahwa anak-anak yang dikirimi surat kebohongan oleh Kim Jahong semuanya mempunyai semangat untuk belajar dan hidup yang lebih baik. Artinya kebohongan yang dilakukan Kim Jahong adalah untuk memberikan kepercayaan positif pada orang-orang yang dibohonginya. Dengan niat baik itu seharusnya dia nggak perlu didakwa dengan tuntutan kebohongan. Melihat kenyataan itu, akhirnya sang Dewi Kebohongan menghapus tuntutan atas Kim Jahong dan dia bisa melewati neraka kebohongan menuju ke pengadilan berikutnya. Di perjalanan, Lee Dok Chun menanyakan apa yang membuat Kim Jahong amat ingin menemui ibunya. Kim Jahong menceritakan bahwa dia sudah membelikan sebuah rice cooker model terbaru untuk sang ibu. Namun dia belum sempat memberikannya. Di dalam rice cooker itu dia juga memasukkan surat yang berisi pengakuan kebohongan Kim Jahong pada ibunya selama 15 tahun. Hal itu menjadi penyesalan terbesarnya setelah dia meninggal. Tiba-tiba portal dunia nyata terbuka. Gang Lim muncul dan mengatakan bahwa ibu dan adik Kim Jahong masih hidup dan baik-baik saja. Kim Jahong menjadi sangat gembira mendengar berita itu. Namun ternyata Gang Lim berbohong. Sebenarnya adik Kim Jahong yaitu Kim Soo Hong sudah mati, dan dialah yang menjadi arwah penasaran tersebut. Kemudian Gang Lim mulai mencari tahu bagaimana Soo Hong meninggal dan di mana jasadnya berada. Setelah melakukan penyelidikan, akhirnya Gang Lim mengetahui bahwa Kim Soo Hong tertembak dengan tidak sengaja oleh seorang rekannya. Namun sang letnan yang takut kejadian itu akan mempengaruhi promosinya, memutuskan untuk segera mengubur jasad Soo Hong tanpa upacara yang semestinya. Di sisi lain, kedua dewa pendamping membawa Kim Jahong melintasi tebing es menuju ke pengadilan berikutnya. Di perjalanan, Lee Dok Chun mengatakan bahwa dia iri kepada Kim Jahong karena mereka berdua ternyata tidak memiliki ingatan masa lalu. Tiba-tiba tali dari lori yang mereka naiki itu putus. Haewon Mek berusaha menangkap Dok Chun yang terjatuh, sehingga mereka berdua tergantung di sana. Kim Jahong mengambil seutas tali dan berhasil menyelamatkan Dok Chun. Namun Won Mek terjatuh. Haewon Mek terjatuh ke dunia nyata tepat di belakang Gang Lim yang sudah menemukan jasad Kim Soo Hong. Ternyata kejadian di alam baka tadi terjadi akibat Gang Lim yang gak langsung membakar jasad Kim Soo Hong. Hal itu membuat Haewon Mek marah dan berusaha membakar sendiri jasad tersebut. 지금 라이언 일병 구하기 직습니까? 태웁시다. Namun Gang Lim menghalanginya. Gang Lim mengingatkan Haewon Mek bahwa dia adalah pemimpin dari mereka bertiga. Haewon Mek terpaksa menuruti perintah Gang Lim dengan hati yang mendongkol. Beberapa waktu kemudian Gang Lim berhasil menemukan arwah penasaran Kim Soo Hong dan berusaha menangkapnya. Ketika Kim Soo Hong berhasil ditangkap, dia mengatakan bahwa malam dia tertembak itu sebenarnya dia belum mati. Namun sang letnan tetap menguburnya. Dia dikubur hidup-hidup, dan itulah yang membuat kematiannya menjadi arwah penasaran yang ingin membalaskan dendamnya. Sejenak Gang Lim teringat pada masa lalu. Ternyata tenaga kemarahan arwah Soo Hong teramat besar. Hal itu membuatnya bisa melepaskan diri dari Gang Lim. Gang Lim kembali ke alam baka dan menceritakan semua temuannya itu. Kim Jahong yang prihatin dengan nasib adiknya
memohon agar Dewa Pelindung tidak memusnahkan roh sang adik dan memberinya kesempatan untuk reinkarnasi. Gang Lim tidak mau berjanji karena hal itu di luar kekuasaan Dewa Pelindung. Di tempat lain, Won Dong Yun yang waktu itu tidak sengaja menembak Su Hong dihantui oleh perasaan bersalah. Dia melemparkan peta di mana jasad Su Hong dikubur ke rumah ibu Kim Su Hong. Setelah itu dia kembali ke barak dan bunuh diri karena penyesalannya. Gang Lim yang gak boleh mencampuri urusan kehidupan hanya bisa melihat kejadian itu. Namun tiba-tiba arwah Su Hong muncul dan memohon agar Gang Lim mau menyelamatkan Won Dong Yun. Su Hong berjanji bahwa dia akan mematuhi semua perintah Gang Lim jika Gang Lim mau menyelamatkan Dong Yun. Gang Lim pun memutuskan tali yang menjerat leher Dong Yun sehingga dia nggak jadi mati tergantung. Ternyata hal itu berefek besar ke alam baka. Kedua dewa pelindung yang membawa Jahong menuruni jurang neraka kekerasan mengalami goncangan hebat dan segera terjatuh ke bawah. Mereka pun sampai di pengadilan neraka kekerasan. Di alam manusia, arwah Su Hong meminta agar Gang Lim mau menyampaikan pesannya pada Dong Yun. Dia mengatakan bahwa kematiannya bukanlah kesalahan Dong Yun. Dia meminta agar Dong Yun menghentikan usaha bunuh diri karena dia nggak pernah menyalahkan Dong Yun atas kematiannya. Sementara di neraka kekerasan, Jahong diadili atas perbuatannya di masa lalu memukuli adiknya Su Hong yang masih kecil. Dewa kekerasan memang seorang yang tegas. Dia bahkan nggak mau mendengar pembelaan dari kedua dewa pelindung dan memutuskan untuk menghukum Kim Jahong saat itu juga. Haewon Mek segera menghubungi Gang Lim. Gang Lim lalu memerintahkan Lee Dok Chun untuk meminta sidang gabungan bagi arwah Kim Jahong. Kim Su Hong yang melihat saudaranya dalam bahaya pun panik dan berteriak. Namun Gang Lim segera melemparkannya ke tempat jasadnya dikubur sehingga dia tidak lagi menjadi arwah penasaran. Di pengadilan neraka kekerasan, Lee Dok Chun segera melakukan perintah Gang Lim untuk meminta sidang gabungan. Sidang gabungan adalah penundaan keputusan sampai sidang berikutnya karena masalah yang saling berkaitan. Namun taruhannya cukup berat. Jika si arwah bersalah maka bukan hanya terdakwa, bahkan dewa pelindung pun akan kehilangan kesempatan untuk reinkarnasi. Permintaan itu disetujui oleh dewa kekerasan, sehingga hukuman untuk Kim Jahong pun ditangguhkan. Mereka lalu menuju pengadilan terakhir di pengadilan neraka keluarga yang akan dipimpin langsung oleh Raja Yomra. Di perjalanan Dok Chun yang memindai masa lalu Kim Jahong menemukan hal yang sangat mengejutkan. Ternyata waktu itu Kim Jahong memukuli adiknya karena dia sudah berencana membunuh ibunya, adiknya dan kemudian membunuh dirinya sendiri. Hal itu membuat Haewon Mek menjadi panik sekali. Gak ada harapan lagi untuk menyelamatkan Kim Jahong di alam baka karena dia sudah berencana melakukan dosa yang teramat besar, yaitu membunuh ibu kandungnya sendiri. Sementara itu Gang Lim membawa Su Hong kembali ke barak untuk menuju ke alam baka dari tempat itu. Namun sesampainya di barak mereka melihat sang ibu yang bisu berada di sana sambil membawa tulisan yang meminta para tentara untuk mengembalikan anaknya. Letnan Park yang melihat si ibu segera mengusirnya. Dia mengatakan bahwa Kim Su Hong sudah kabur dari barak tersebut. Namun si ibu mengeluarkan peta yang diberikan Won Dong Yun. Si letnan menjadi kaget sekali dan mendorong si ibu dengan kasar. Melihat ibunya diperlakukan seperti itu, Kim Su Hong menjadi marah sekali. Gang Lim berusaha menenangkannya dan mengajaknya untuk segera berangkat. Namun melihat ibunya pingsan dan tak sadarkan diri, membuat Kim Su Hong tak lagi bisa menahan emosi, dan dia kembali berubah menjadi arwah penasaran. Su Hong melemparkan Gang Lim dengan kekuatannya. Dia lalu menciptakan badai pasir yang amat hebat. Pusaran itu langsung mengejar dan menyerang Letnan Park yang berusaha kabur. Amukan Su Hong benar-benar hebat. Bahkan Gang Lim pun tak sanggup menghentikannya. Gang Lim berteriak memanggil Haewon Mek.
yang segera muncul dari atas puncak pusaran dan segera menyerang Kim Su-hong. Namun dia masih terlalu kuat dan kembali bangkit. Amukan Su-hong ini berpengaruh pada Kim Ja-hong di alam baka. Dia pun lalu terperosok ke dalam pasir penghisap. Kejadian itu dilihat oleh Kim Su-hong dari portal yang membawa Haewon Mek. Sejenak dia termangu, dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh Gang Lim untuk kembali menangkapnya. Di alam baka situasi pun berubah. Persidangan neraka kekeluargaan pun dibentangkan, dan Kim Ja-hong sudah duduk sebagai terdakwa. 피고 김자홍은 피고 김자홍이 결문 피고 김자홍 유죄. Raja Yomra yang sudah mengetahui semuanya segera menjatuhkan vonis bersalah. Namun Lee Dok-sun berusaha membela Ja-hong dengan mengatakan bahwa kejahatan yang direncanakannya tak jadi dilakukan. Dan dia sudah menebusnya dengan kerja keras membiayai keluarganya selama 15 tahun. 법경을 띄워라. Raja Yomra memperlihatkan cermin karma. Situasi kembali ke malam kejadian tersebut. Ternyata di saat itu sang ibu hanya berpura-pura tidur. Dia melihat dan mengetahui dengan jelas apa yang akan dilakukan Kim Ja-hong padanya. Kim Ja-hong yang juga baru mengetahui hal itu pun terduduk lemas dan merasa sangat bersalah sekali. Vonis Kim Ja-hong pun lalu dibacakan, namun tiba-tiba situasi kembali berubah. 엄마 일어나봐. Hal itu disebabkan oleh Gang Lim yang memasukkan arwah Kim Su-hong ke dalam mimpi ibunya. Kim Su-hong lalu mengungkit kejadian malam itu dan menanyakan apakah sang ibu mengetahuinya. Namun jawaban si ibu sungguh-sungguh membuat semua yang menyaksikan itu terkejut. 송아, 너희들은 아무 잘못 없이 못난 엄마가 잘못한 거야. 사라지다. 자, 엄마. Demikianlah kasih sayang seorang ibu yang selalu menyiapkan maaf untuk semua kesalahan anak-anaknya. Karena apapun yang dilakukannya, mereka tetaplah anak yang dilahirkan dari rahimnya. Melihat itu, Raja Yomra membatalkan semua tuntutan pada Kim Ja-hong dan memerintahkannya untuk segera bereinkarnasi. Sementara di dunia manusia, Gang Lim memerintahkan Haewon Mek untuk membawa roh Kim Su-hong yang ternyata juga berstatus sebagai roh mulia. Dia memerintahkan untuk langsung menuju persidangan tertinggi di mana Raja Yomra berada. Sesampainya di padang gurun alam baka, mereka dihadang oleh hantu-hantu neraka. Terjadilah pertarungan antara dewa pendamping dengan para hantu tersebut. 대장. Singkat cerita, mereka berhasil menemui Raja Yomra. Di sini Gang Lim memohon agar Yomra menyetujui persidangan dari Kim Su-hong. Menurut Gang Lim, berdasarkan proses kematiannya, dia adalah paragon, yaitu orang yang kematiannya di dunia mendahului catatan umurnya. Namun Raja Yomra malah menyampaikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Gang Lim selama mengurus arwah Kim Ja-hong. Gang Lim mengatakan bahwa mereka bertiga bersedia menerima hukuman apapun seandainya tidak bisa membuktikan kepada Raja Yomra bahwa Su-hong merupakan seorang paragon. Lee Dok-chun dan Haewon Mek juga mendukung permohonan Gang Lim tersebut. Raja Yomra akhirnya menyetujui permohonan Gang Lim dengan syarat mereka harus bisa membawa arwah seseorang yang bernama Hor Chun-san dalam 49 hari. Hor Chun-san ini adalah seorang kakek yang sudah saatnya meninggal dunia. Namun selama ini, dewa-dewa pengambil roh yang diutus oleh Raja Yomra selalu gagal karena kakek Hor dilindungi oleh dewa rumah Sungju yang berhasil mengalahkan para dewa pengambil roh yang diutus. Sungju ini malah memperlihatkan wujud manusianya dan hidup bersama kakek Hor dan cucunya. Di samping mencabut nyawa kakek Hor, Gang Lim juga ditugasi untuk memusnahkan Sungju yang merupakan buronan alam baka. Gang Lim lalu memerintahkan Haewon Mek dan Lee Dok-chun mencari wujud asli Sungju yang berupa sebuah pot lalu menghancurkannya. Namun Kim Su-hong walaupun dia terindikasi sebagai paragon, dia tetap harus menjalani 2 pengadilan karena kesalahannya ketika menjadi arwah penasaran. Perjalanan menuju tempat pengadilan tersebut tidaklah mudah. Mereka diburu oleh iblis-iblis neraka laut
yang berwujud ikan pemangsa. Bahkan Raja Iblis Laut yang bertubuh besar pun juga muncul mengincar Kim Su-hong. Di dunia manusia, Haewon Mek dan Lee Dok Chun yang hendak mencabut nyawa kakek Hor ketahuan oleh Sung Ju. Dengan mudah Sung Ju melumpuhkan mereka berdua. Sung Ju lalu mengatakan bahwa ribuan tahun yang lalu dia adalah seorang dewa pelindung yang sama seperti mereka berdua. Sung Ju juga mengatakan bahwa mereka boleh mengambil arwah kakek Hor setelah cucunya Yundong masuk ke sekolah. Sampai saat itu maka Sung Ju akan menyimpan kartu arwah kakek Hor sehingga kedua dewa pelindung gak akan bisa melakukan apa-apa terhadap Hor Chun Sam. Suatu hari kakek Hor didatangi oleh para penagih hutang. Sung Ju menghadapi mereka dengan sabar dan sangat ramah. Sebagai dewa rumah, tentu saja dia tak punya kemampuan untuk menyakiti manusia. Dengan kasar, para penagih hutang itu mendorongnya hingga merusak sebuah toilet. Dan sialnya, tangan Sung Ju menyentuh sisa kotoran manusia yang ada di sana. Dan itu adalah pantangan bagi para dewa. Jika para dewa atau makhluk alam baka terkena kotoran manusia, dia akan menjadi lemah dan tak bertenaga. Haewon Mek lalu menawarkan bantuannya kepada Sung Ju. Dia juga mengatakan bahwa mereka setuju untuk menunda pengambilan arwah kakek Hor. Namun, tentu saja itu tidak gratis, guys. Haewon Mek dan Lee Dok Chun akan melakukan semua yang dijanjikannya tadi jika Sung Ju mau menceritakan masa lalu mereka berdua. Akhirnya demi Yundong, Sung Ju pun terpaksa menyetujui tawaran tersebut. Setelah itu, Haewon Mek langsung bergerak dan menghajar para penagih hutang tersebut. Dengan mudah mereka dibuat babak belur. Setelah para penagih hutang itu dikalahkan, Sung Ju pun mulai bercerita. Ternyata di kehidupannya 1000 tahun yang lalu, Haewon Mek adalah seorang prajurit terhebat dinasti Goryeo dan dijuluki sebagai kucing garong putih karena dia selalu menggunakan shawl yang terbuat dari bulu kucing berwarna putih. Lalu Sung Ju menceritakan mengapa dia mempertahankan wujud manusianya dan tinggal bersama keluarga Hor. Ibu Yundong sudah meninggal dunia tak lama setelah dia dilahirkan. Sementara ayahnya melarikan diri karena memiliki banyak hutang judi. Rumah yang mereka tempati sekarang ini juga sebenarnya sudah dibayar sebagai lahan sitaan negara dengan harga yang murah. Melihat hal itu, Sung Ju lalu membeli saham obligasi. Namun sialnya saham yang dibeli itu turun. Di sini Haewon Mek ngetawain Sung Ju, karena baru kali ini ada dewa yang main saham nih guys. Akhirnya Haewon Mek mendapat ide. Esokan harinya mereka pergi mengunjungi sebuah panti asuhan untuk menyerahkan Yundong setelah kakeknya meninggal nanti. Pengurus panti pun menerangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi jika Yundong akan diserahkan ke panti asuhan dan mendapat bantuan dari negara. Di luar mereka melihat Lee Dok Chun yang sedang asik bermain bersama anak-anak. Sung Ju lalu bercerita, ternyata di masa lalunya, Lee Dok Chun adalah seorang suku Jurchen yang dulu diserang oleh kerajaan Goryeo. Dok Chun membawa beberapa orang anak menyelamatkan diri bersamanya. Dia lalu merawat anak-anak tersebut di tempat persembunyiannya di sebuah hutan. Setelah itu, Haewon Mek mengusulkan agar kakek Hor berpura-pura tuli untuk bisa memberikan hak adopsi Yundong kepada panti asuhan. Kemudian mereka mendatangi dinas sosial dan melakukan wawancara. Namun, ternyata petugas yang menemui kakek Hor tahu bahwa dia berpura-pura. Dia lalu mengusulkan jika memang mereka tidak mampu membiayai Yundong, maka dia akan membantu memberikan adopsi luar negeri pada Yundong. Sesampainya di rumah, mereka kembali berunding. Namun kakek Hor marah pada Sung Ju yang mengusulkan adopsi dan akan membuatnya berpisah dengan cucu tersayangnya. Haewon Mek pun berusaha membantu memberi penjelasan pada sang kakek. Namun dia malah digampar oleh kakek Hor yang lagi emosi. Haewon Mek merasa harga dirinya sebagai dewa pelindung dilecehkan. Dia marah dan membuat alam ikut bereaksi.
Tapi Sungju dan Lee Dokchun berhasil menenangkannya, sehingga dia mau mengalah. Sementara di alam baka, perjalanan Ganglim dan Suhong sampai di neraka kemalasan. Mereka melihat orang-orang yang berlari karena dikejar oleh gelondongan kayu besar yang akan melindas mereka jika mereka terlambat. Mereka tak akan bisa berhenti berlari selama masa hukumannya di neraka kemalasan tersebut. Ketika mereka beristirahat di suatu tempat, Suhong menanyakan apa yang didapatnya jika pengadilan mereka berhasil dan dia dinyatakan tak bersalah. Ganglim menjelaskan bahwa jika mereka berhasil maka Suhong akan mendapat hak untuk bereinkarnasi. Namun Kim Suhong tertawa dan mengatakan bahwa dia nggak ingin reinkarnasi yang menurutnya melelahkan. Akhirnya Ganglim pun menceritakan kisahnya pada Kim Suhong. Di masa lalu, dia adalah anak seorang Jenderal Goryeo yang sangat terkenal, yaitu Jenderal Gang Moonjik. Suatu hari sang jenderal mengambil seorang anak hitan yang yatim piatu menjadi anak angkatnya. Jenderal Gang mengajari anak itu berbagai keterampilan. Karena memang berbakat, dia akhirnya bisa mengalahkan Ganglim dan itu tentu saja membuat Ganglim sakit hati. Di dunia manusia, Sungju juga melanjutkan ceritanya. Dia menceritakan bahwa suatu hari Lee Dokchun yang sedang berjalan di hutan bertemu dengan seekor harimau. Harimau itu bersiap untuk memangsa Lee Dokchun. Beruntung di sana muncul seorang satria. Dia adalah Haewon Mek yang kebetulan lewat di sana. Setelah berhasil membunuh harimau itu, Haewon Mek menyadari bahwa anak yang ditolongnya adalah bangsa Jurchen. Dia meminta Dokchun membawanya ke tempat persembunyian mereka. Sesampainya di sana, Haewon Mek melihat bocah-bocah yang ketakutan. Haewon Mek menjadi tidak tega. Dia nggak jadi menghabisi anak-anak itu. Dia malah memberikan daging harimau yang dikalahkannya untuk mereka makan bersama. Tiba-tiba sekelompok orang muncul di sana dan memutus cerita Sungju. Haewon Mek yang mengira mereka adalah para penagih hutang, menghajar mereka habis-habisan. Tapi ternyata dia salah paham. Mereka adalah petugas kota yang ditugaskan untuk menggusur rumah kakek Hor. Di alam baka, Ganglim membawa Suhong melintasi gurun. Namun mereka dikejar oleh dinosaurus yang tiba-tiba muncul di sana. Bahkan seekor ikan purba muncul dari bawah pasir dan menelan mereka berdua. Di perut ikan itu Ganglim kembali melanjutkan ceritanya. Suatu malam Ganglim mendengar ayahnya Jenderal Gang Moonjik memerintahkan adik angkatnya memimpin pasukan yang akan diberangkatkan besok pagi untuk menghabisi pasukan Jurchen. Tiba-tiba perut ikan purba itu bergolak, kemudian dia memuntahkan Ganglim dan Kim Suhong ke darat. Di sana Ganglim kembali bercerita. Peperangan antara Goryeo dan Jurchen menimbulkan banyak korban. Bahkan Jenderal Gang Moonjik pun tak terlihat keberadaannya. Setelah itu kerajaan Goryeo menunjuk Ganglim menjadi pemimpin untuk mempertahankan benteng. Di dunia manusia, Sungju juga melanjutkan ceritanya. Setelah kematian Jenderal Gang Moonjik, Haewon Mek yang berpatroli kembali bertemu dengan Lee Dokchun yang tergeletak lemas di hutan. Dia membawa Dokchun kembali ke persembunyiannya dan merawatnya hingga sembuh. 차도가 좀 있느냐? Di sini Sungju mengakhiri ceritanya. Namun Haewon Mek dan Lee Dokchun merasa banyak bagian yang disembunyikan oleh Sungju. Mereka berdua lalu mendesak Sungju untuk kembali bercerita. Haewon Mek menanyakan siapa yang mengutusnya untuk berpatroli di perbatasan. Akhirnya Sungju menyebutkan nama Milnak sebagai pemimpin tertinggi kerajaan Goryeo. Tapi ketika Lee Dokchun menanyakan alasan Milnak memburu orang-orang Jurchen, Sungju tak mau menjawab. Keesokan paginya mereka berencana ke pengadilan catatan sipil untuk mengurus surat perwalian Yundong. Sungju kembali menyambung ceritanya. Setelah menolong Lee Dokchun dan anak-anak Jurchen, Haewon Mek merasa bersalah karena dia ikut berkontribusi menjadikan anak-anak tersebut yatim piatu. Dia pun mulai mengabdikan diri mengurus anak-anak itu bersama Lee Dokchun untuk menebus kesalahannya. Namun dengan begitu, dia mengabaikan tugasnya menjaga perbatasan dan mengakibatkan banyak anak buahnya yang tewas dalam perang gerilya. Sementara perjalanan Ganglim dan Suhong sudah sampai di neraka ketidakadilan.
Di sini Gang Lim langsung melakukan pembelaannya dengan mengatakan bahwa kematian Kim Soo Hong adalah sebuah ketidakadilan sehingga dia menjadi arwah penasaran yang mengacau di dunia manusia, juga di alam baka. Sebagai saksi, Gang Lim menghadirkan arwah Won Dong Yun yang sedang koma di rumah sakit. Gang Lim menanyakan apakah Dong Yun mengetahui bahwa Soo Hong masih hidup ketika dikuburkan. Kim Soo Hong menjadi emosi mendengar pertanyaan Gang Lim. 같지도 않은 소리야. 대왕님, 자사는 지금 위증을 Namun Dewa Kekerasan menahannya dan mengurungnya di sebuah peti kaca berisi air yang akan dibekukan jika dia ternyata bersalah. Sayangnya Dong Yun yang memang memiliki masalah mental tak memberikan jawaban yang jelas. Dia malah kehabisan waktu dan meninggal di dunia manusia. 대왕님, 증인을 깨우쳐. Gang Lim pun meminta keputusan ditunda sampai sidang berikutnya. Untuk itu dia rela mengorbankan hak reinkarnasinya demi menjelaskan masalah ini. Namun Gang Lim meminta arwah Letnan Park Musin dan Raja Yomra dihadirkan sebagai saksi pada sidang berikutnya. Sidang perwalian berjalan seperti yang diharapkan. Sung Ju pun resmi menjadi wali dari Hur Yundong. Setelah itu mereka pulang ke rumah. Namun sesampainya di rumah, mereka melihat kakek Hor yang tergeletak pingsan. Dan tiba-tiba, Sung Ju mendadak merasa kesakitan dan tumbang. Ternyata guci yang merupakan perwujudan asli Sung Ju sudah pecah. Lee Doksun berusaha memperbaikinya, tapi gagal. Sung Ju yang menyadari bahwa waktunya nggak lama lagi, akhirnya melanjutkan cerita tentang 1000 tahun yang lalu. Milnak yang mengetahui bahwa Haewon Mek berkhianat pada Goreo, datang ke perbatasan dan menangkap Haewon Mek. Milnak mengumpankan Haewon Mek dengan tangan kanannya pada serigala-serigala liar. Namun dengan keperkasaan mereka berdua, semua serigala itu berhasil dibunuh, walaupun mereka mendapat luka yang sangat parah. Haewon Mek lalu mendatangi tempat persembunyian anak-anak Jurchen dan menyuruh mereka segera meninggalkan tempat itu. Dia juga memberikan sal bulu kucing kebanggaannya pada Lee Dokchun dan meminta maaf atas kesalahannya pada bangsa Jurchen selama ini. Kemudian Sung Ju berpesan bahwa tak perlu membenci Milnak, karena tak ada manusia yang jahat dari lahir. Mereka hanya terperangkap dalam situasi yang buruk dan menyebabkan semua bertindak di luar hati nuraninya sendiri. Dia juga berpesan, jika semua terlihat membingungkan, cobalah untuk membaca dan melihat semua kejadian secara terbalik. Haewon Mek menanyakan apakah Milnak berhasil membunuhnya hari itu. Namun sayang, Sung Ju sudah kehabisan waktunya dan menguap menjadi asap putih. Haewon Mek menjadi penasaran dan bingung sekali. Kisah akhir kehidupannya yang sudah di depan mata tak jadi terungkap. Tiba-tiba dia melihat tulisan Yundong yang menulis nama Milnak. Dia ingat pesan Sun Ju untuk melihatnya secara terbalik, dan ternyata Milnak tak lain adalah Gang Lim. Sementara Soo Hong yang dibawa oleh Gang Lim menuju pengadilan pembunuhan mulai mengeluarkan isi hatinya. Dia mengatakan bahwa Gang Lim tidak benar-benar tulus ingin menolongnya. Gang Lim berusaha membantunya adalah untuk mengejar reinkarnasinya sendiri. Dia menyadari bahwa kenangan masa lalu Gang Lim amat sangat menyiksanya sehingga dia berharap bisa melupakan itu melalui reinkarnasi. Gang Lim pun teringat masa lalu. Ketika dia berhasil mengejar Haewon Mek yang ternyata adalah adik angkatnya sendiri, dia menemukannya di bekas persembunyian anak-anak Jurchen yang sudah melarikan diri. 그건 불필요한 폭력이자. Dia membunuh Haewon Mek di sana walaupun Won Mek tidak melawannya. Sebenarnya dari awal, Gang Lim gak pernah menganggap Haewon Mek sebagai adiknya. Namun tiba-tiba, ternyata Lee Dokchun belum meninggalkan tempat itu. Dia menikam Gang Lim dengan sebilah belati. Gang Lim terpana. Dengan sisa tenaganya, dia menebaskan pedangnya. Lee Dokchun pun tewas. Dan setelah itu Gang Lim juga tumbang. Mereka bertiga tewas di saat yang sama. Tapi di alam bawah sadarnya Gang Lim melihat Raja Yomra mendatanginya. 억울해서 우는 것이냐? Gang Lim tersadar dari lamunannya ketika Lee Dokchun muncul di sana.
Lee Dok-chun mengatakan bahwa Sung-ju telah musnah. Mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju pengadilan terakhir Kim Soo-hong. Di pengadilan pembunuhan, Raja Yomra dan arwah Letnan Park pun dihadirkan. Namun Dok-chun dan Haewon-mek tidak ikut ke sana. Mereka hanya mengintip dari balik sebuah karang. Di sini Gang Lim bukannya mempertanyakan kematian Soo-hong, dia malah mengungkit waktu pertama dia bertemu Raja Yomra 1000 tahun yang lalu. Ternyata waktu itu, Raja Yomra menawari Gang Lim menjadi wali akhirat atau yang disebut juga dengan dewa pendamping untuk menebus dosa-dosanya semasa hidup. Dia diberi tugas membantu 49 roh yang akan reinkarnasi selama 1000 tahun ke depan. Dia ditugaskan bersama kedua roh yang dibunuhnya tanpa menghapuskan ingatannya. Rasa bersalah kepada Haewon-mek dan Lee Dok-chun selama 1000 tahun adalah sebuah siksaan yang berat buat Gang Lim. Di sini juga terungkap bahwa kesalahan terbesar Gang Lim bukanlah karena membunuh Haewon-mek dan Lee Dok-chun, melainkan karena dia membiarkan ayahnya sendiri, Jenderal Gang Moon-jik, tewas di malam itu. Malam ketika mereka sampai di tempat pertempuran, sebenarnya Gang Lim mengetahui bahwa sang ayah masih hidup. Namun karena dia takut ayahnya lebih mengutamakan Haewon-mek, dia tidak menyelamatkan Jenderal Gang Moon-jik. Dia malah meninggalkannya di sana dan berencana kembali keesokan harinya sehingga sang jenderal benar-benar tewas. Dan itu menjadi penyesalan terbesar bagi Gang Lim hingga saat ini. Mendengar kisah Gang Lim itu, Letnan Park Musin pun menangis. Dia menyadari kesalahannya dan mengakui bahwa dia mengetahui kalau Kim Soo-hong masih hidup ketika dikuburkan. Dia lalu minta maaf pada Kim Soo-hong. Kemudian arwahnya dikembalikan ke dunia manusia. Dengan demikian, maka Dewa Pembunuhan menyatakan bahwa Kim Soo-hong adalah paragon dan berhak mendapatkan reinkarnasi. Setelah itu Gang Lim dan kedua dewa pelindung menuju ke rumah Hor Chun-sam untuk mengambil nyawanya. Sam. Namun mendadak mereka tidak tega membiarkan Hor Yundong menjadi sebatang kara. Gang Lim memutuskan menunda kematian Hor Chun-sam sampai saat Yundong tamat SMP. Gang Lim kemudian mengajak kedua temannya menjemput arwah Won Dong-yun yang ternyata juga adalah seorang roh mulia. Ketika Gang Lim hendak meminta maaf tentang kejadian 1000 tahun yang lalu, mereka berdua malah tertawa dan sudah melupakannya. Di tempat lain, arwah Kim Soo-hong yang sudah berada di pintu reinkarnasi didatangi oleh Raja Yomra yang menawarkan untuk menggantikannya menjadi Raja Akhirat. Ternyata ketika Jenderal Gang Moon-jik tewas, Raja Yomra yang lama mendatanginya dan menawarkan tugas sebagai Yomra. Di malam itu dia melihat Gang Lim yang berusaha kembali mencarinya di medan perang. Oleh karena itu dia menerima tugas tersebut dan menawarkan hal yang sama kepada Gang Lim sebagai hukuman dan juga pembelajaran. Sekarang semuanya sudah selesai. Dia ingin reinkarnasi dan menawarkan tugas sebagai Raja Yomra berikutnya kepada Kim Soo-hong. Kisah ini memang memiliki akhir yang menggantung. Sepertinya penulis menyisakan sedikit celah untuk membuat sequel berikutnya. Namun hal penting yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah berpikirlah sebelum bertindak, karena setiap tindakan harus dipertanggungjawabkan. Dan jangan takut untuk minta maaf seandainya melakukan kesalahan. Sampai jumpa pada bahasan-bahasan kita selanjutnya.